Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, luar biasa dahsyat. Ya, antusiasnya teman-teman pada malam hari ini ya. Kita bertemu kembali ya acara melengkapi ya eh, plan ya rencana meeting dalam 1 bulan, yaitu pada malam hari ini adalah update eksklusif ya. Kita santai saja karena yang kita bahas pada malam hari ini adalah perkembangan perusahaan, khususnya dari mulai pertengahan bulan Januari sampai saat sekarang ini, dan juga kita bahas nanti ya beberapa materi yang mungkin perlu ditekankan dan perlu diingatkan sehingga kita bisa lebih paham lagi teman-teman ya. Ya, sebelum acara mulai ya, mohon maaf bila nanti ya pada penyampaian saya ada kesalahan dalam pengucapan ya. Dan kita mulai dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Kita bacakan disclaimer dulu, biar aman ya. Materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kita lanjut ke materi. Nah, ini materi pertama, teman-teman. Pertemuan rutin Dewan Ilmiah dan Teknis UST Incorporation telah berlangsung. Ya. Acara tersebut yang berfokus pada bidang inti kegiatan ilmiah dan teknologi Unitsky String Technologies Incorporation diselenggarakan oleh desainer umum Mr. Anatoly Unitsky di kantor pusat perusahaan di Minsk. Ya. Bagian pertama pertemuan tersebut dikhususkan untuk membahas keputusan yang telah dibuat pada pertemuan Dewan sebelumnya dan mempresentasikan hasil kegiatan ilmiah dan teknis untuk kuartal keempat tahun 2025. Selanjutnya dirancang sebuah strategi bagi personel UST Incorporation untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah pada tahun 2026 dengan tujuan berkolaborasi dengan entitas eksternal di bidang inovasi dan penelitian. Penekanan khusus diberikan pada potensi kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian di luar negeri, serta persaingan internasional untuk publikasi ilmiah pada tahun 2026. Pada bagian kedua pertemuan, para peserta membahas potensi pengembangan sistem manajemen basis data untuk kompleks UST. Di akhir acara, Mr. Anatoly Unitsky menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja Dewan Ilmiah dan Teknis dan mendoakan agar semua peserta terus meraih kesuksesan. Nah, berita pada yang mengawali ya pada malam hari ini nih teman-teman itu membuktikan adalah ya memvalidasi adalah sebuah perusahaan ini adalah perusahaan yang benar-benar matang ya khususnya dalam bidang karya ilmiah, edukasi dan pengembangan teknologi. Ilmu, pengetahuan dan teknologi di sini sangat dikedepankan teman-teman. Itulah mengapa Unitsky String Technology selalu menggandeng ya para ilmuwan-ilmuwan terkait ya khususnya di wilayah Belarus dan Uni Eropa teman-teman dan juga menggandeng universitas ya untuk selalu berkolaborasi dan bekerja sama. Ini membuktikan bahwa ya teknologi yang kita sedang kembangkan, yang kita bangun ini benar-benar diperhatikan secara serius dan digarap secara serius teman-teman ya, digarap secara sungguh-sungguh ya agar menciptakan sebuah ya teknologi ya yang memiliki basis ya, yang memiliki basis pengetahuan khususnya dan juga bisa menciptakan teknologi yang mutakhir yang benar-benar bisa melayani ya umat manusia di seluruh dunia, teman-teman. Ya. Ini pertemuan yang luar biasa mantap ya, memvalidasi bahwa Unitsky String Technologies bukan hanya sekedar perusahaan yang memproduksi sebuah produk saja, namun perusahaan yang terus mengembangkan ya, mengembangkan pengetahuan dan teknologi
yang terupdate sehingga bisa menjadi terdepan dalam teknologi transportasi inovatif di kancah dunia. Kita lanjut. Pidato khusus mengenai perkembangan grup perusahaan GTI dirilis oleh perancang umum UST Incorporation. Dalam pesan video kepada para mitra, Anatoly Yunitsky secara singkat merangkum pekerjaan yang telah diselesaikan dan menguraikan strategi pertumbuhan untuk grup perusahaan GTI, pemegang saham UST Incorporation selama fase peningkatan skala komersial proyek transportasi string. Teman-teman bisa lihat ya video ini tetap ya di laman web perusahaan utama yaitu ust.inc news. Nanti teman-teman bisa lihat ya berita ini. Teman-teman bisa klik videonya di YouTube ya atau melalui ini juga bisa ya. Nanti ya di setting terjemahannya, teman-teman. Di sini settingan terjemahannya di pojok kanan atas. Ini CC ini di apa itu namanya? Diklik ya. Nah, ini langsung caption ya. Langsung auto translate. Ya, nanti ya ada Indonesia diklik aja teman-teman. Di sini Anatoly Yunitsky menggambarkan tahap saat ini sebagai salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menyoroti bahwa kondisi saat ini sedang terbentuk untuk pertumbuhan nilai aset yang telah ada. Dalam pidatonya, perancang umum menekankan bahwa transportasi string siap untuk diimplementasikan secara luas. Lebih dari 200 proyek yang ditargetkan sedang dalam pengembangan, yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan dan imbalan bagi para mitra di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan yang stabil untuk kegiatan operasional dan menjaga kepercayaan dari para mitra sangat penting saat ini. Jawaban rinci atas pertanyaan tentang mengapa periode ini sangat penting dan bagaimana kapitalisasi aset akan tumbuh diberikan dalam pesan video di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Kita next saja. Aula kuliah yang didedikasikan untuk teknologi transportasi string dibuka di salah satu universitas terkemuka di Kusbas ini teman-teman ya. Ruang apa kelasnya ya ini ya, sudah didesain sedemikian rupa ya untuk mempelajari teknologi transportasi string kita ya. Sebuah ruang kuliah yang didedikasikan untuk teknologi transportasi string telah dibuka di Universitas Industri Nigeri ya. Universitas Industri Negeri Siberia (SSIU). Ruangan ini dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan solusi UST di wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk penerapannya. Ruangan tersebut yang terletak di salah satu gedung universitas dirancang sesuai dengan buku panduan merek UST dan merupakan ruang pelatihan khusus. Kegiatan di auditorium ini akan membantu mempopulerkan transportasi string di wilayah tersebut, di mana prospek penggunaannya sangat tinggi, termasuk di industri pertambangan batubara. Auditorium teknologi transportasi string menjadi bagian dari renovasi besar-besaran infrastruktur SSIU yang dilakukan sehubungan dengan peringatan 95 tahun universitas tersebut. Tujuan modernisasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan modern untuk melatih para spesialis yang dibutuhkan dalam perekonomian Kusbas. Ini ya. Di bidang pendidikan dan ilmiah, perusahaan tersebut memberikan kuliah kepada mahasiswa, berpartisipasi dalam konferensi, dan menerbitkan materi tentang transportasi UST di jurnal ilmiah universitas. Sebagai imbalannya, universitas menyelenggarakan presentasi untuk mitra dan tamu di auditorium baru ini dan mengadakan kelas untuk mahasiswa. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, Alexei Yursev, ya, rektor SSIU, mengunjungi kantor UST Incorporation dan mahasiswa Magister Elena menyelesaikan magang di perusahaan tersebut sebagai bagian dari penelitian ilmiahnya. Pada tahun 2025, Sergey, wakil kepala desainer umum untuk sains di UST Inc.,
melakukan kunjungan balasan ke universitas tersebut. Interaksi ini menegaskan komitmen yang kuat untuk melanjutkan kerjasama yang paling menguntungkan dalam melatih spesialis untuk mengimplementasikan solusi UST di perusahaan industri di wilayah tersebut. Nah, ini teman-teman, ya, ini langkah awal ya di mana UST Incorporation itu sudah bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka, dan bahkan di sini kita disebutkan yaitu UST sudah bekerja sama dengan universitas negeri, teman-teman, ya. Universitas Industri Negeri Siberia, bukan swasta lagi, tapi universitas negeri. Kita udah kerja sama, teman-teman. Dan di sini kita diberikan ruangan khusus, ya, diberikan ruangan khusus untuk membahas teknologi kita, ya, memberikan apa itu namanya materi-materi edukasi kepada mahasiswa teknis di sana, teman-teman, untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan tentunya diizinkan nantinya untuk magang di perusahaan kita. Nah, ketika kita bisa memahami hal seperti ini nih teman-teman, maka kita paham bahwa Uniski String Technologies ini adalah sebuah ya, perusahaan berbasis teknologi string yang benar-benar baru dan suatu saat ya akan berpotensi ya membuka lowongan kerja besar-besaran ya, khususnya dalam hal ya perekrutan engineering dan keahlian-keahlian terkait yang dibutuhkan oleh Uniski String Technologies ini, teman-teman. Itulah mengapa kita memerlukan ya generasi-generasi baru dengan apa itu namanya materi-materi pendidikan baru yang bisa diimplementasikan ke perusahaan Uniski String Technologies ini. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga di Indonesia nanti ya itu kita kerjasama juga di berbagai universitas dan salah satu ruang kelasnya didesain juga seperti ini nih teman-teman. Ini luar biasa dasar kan. Kita next ke materi selanjutnya. Perwakilan dari Senegal dan Mauritania mengunjungi pusat USKY. Ini ya. Delegasi dari Senegal dan Mauritania yang terdiri dari 20 wali kota, ini berarti pejabat semua, teman-teman, ya. 20 wali kota ini semuanya pejabat, teman-teman, ya, pemimpin kota, ya. Dari berbagai wilayah mengunjungi pusat pengujian dan sertifikasi USKY di Sharjah. Kunjungan ini merupakan bagian dari program yang bertujuan untuk mengeksplorasi solusi transportasi canggih dan mempelajari praktek terbaik internasional di bidang mobilitas berkelanjutan. Selama kunjungan tersebut, para delegasi mengenal lebih dekat teknologi UST, konsep pengembangannya, dan pendekatan untuk membangun sistem transportasi modern, serta mempelajari proyek-proyek internasional UST. Para tamu juga dapat secara langsung merasakan kecepatan dan kenyamanan transportasi sering dengan menaiki Yukar tropis. Nah, ini ya, bisa lihat di sini. Perwakilan dari pemerintah daerah menyoroti pentingnya pertukaran pengalaman internasional dan menyatakan minat yang besar untuk mempelajari model pengembangan transportasi baru yang berfokus pada keberlanjutan, keselamatan, dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Kunjungan delegasi wali kota dari negara-negara Afrika ini menjadi langkah lain menuju penguatan dialog internasional dan perluasan kerjasama dengan perwakilan pemerintah kota dan daerah dari berbagai negara. Nah, kita bisa lihat di sini, tentunya ya fokus utamanya itu adalah mengembangkan teknologi UST transport ini di wilayah Afrika, teman-teman. Kita bisa lihat di sini 20 wali kota, berarti ada 20 kota yang sedang kita prospek ya untuk bisa kita ajak kerjasama untuk mengimplementasikan ya proyek-proyek baru di sana. Nah, ini adalah salah satu upaya ya UST untuk memasuki pasar di benua Afrika, teman-teman. Kemudian kita lanjut berita selanjutnya.
transportasi string dalam agenda negara persatuan, negosiasi di Moskow. Ya, ini, ya. Ini Mr. Yunitsky, ya. Ini para pejabat-pejabat yang jelas, ya. Pertemuan berlangsung di Moskow antara Mr. Yunitsky, perancang umum YST, dan Sergei Glasev, ya, sekretaris negara-negara persatuan. Diskusi tersebut berfokus pada potensi proyek transportasi tali di dalam negara persatuan, serta kemungkinan memasukkan inisiatif tersebut ke dalam program pemerintah. Jadi pertemuan ini nih teman-teman bukan lagi antara perusahaan dengan perusahaan, ya, company to company, ya, tapi ya company to government, ya. Company-nya yaitu YST Incorporation, ya, government-nya yaitu adalah pemerintah persatuan, ya. Pemerintah persatuan itu adalah Belarus sama Uni Eropa, teman-teman di sini, ya, di Moskow ini. Sergei secara aktif mendukung pengembangan teknologi baru, termasuk transportasi menggunakan string. Ia telah berulang kali mengusulkan pertimbangan penerapannya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi negara persatuan. Surat kabar mengutip pernyataan Sekretaris Negara tentang pengangkutan string. Ini adalah solusi untuk banyak masalah aksesibilitas transportasi, tidak perlu membangun atau menggali terowongan atau meledakkan gunung. Ini adalah moda transportasi listrik yang sangat ramah lingkungan dan bersih. Semua peralatannya milik kita, elektroniknya milik kita, kabinnya tanpa awak, semuanya menguntungkan dan efisien. Dan untuk Crimea, saya percaya ini adalah solusi transportasi ideal untuk banyak koridor transportasi. Sergei pada bulan Oktober tahun lalu, sebuah pertemuan di luar kantor Dewan Ilmiah dan Pakar di bawah Komite Tetap Negara Uni diadakan di Eko Teknopark. Berdasarkan hasilnya, para peserta merekomendasikan pembaruan isu-isu terkait percepatan sertifikasi kompleks transportasi Yunitsky string ini, ya, yang dimaksud, ya. Pada saat yang sama, diajukan usulan untuk membentuk konsorsium lembaga ilmiah dari Rusia dan Belarus untuk melakukan penelitian yang diperlukan di bidang transportasi string. Pendekatan ini akan memungkinkan implementasi proyek infrastruktur secara efektif dan memperkuat potensi teknologi negara-negara anggota Uni negara. Nah, ini teman-teman, ya. Makanya kemarin di portofolio proyek nih, teman-teman, bila teman-teman kaji lebih dalam, itu untuk implementasi proyek-proyek komersil itu yang paling banyak itu memang didominasi oleh negara Rusia, teman-teman. Ya, didominasi oleh negara Rusia dan Belarus, teman-teman. Yang lainnya masih sedikit-sedikit, ya. Karena apa? Karena Belarus sendiri juga dia ada yang namanya ini persatuan ini, ya. Negara persatuan ini, Belarus itu kerjasama dengan Rusia, ya. Jadi kalau Belarus ini ada produk bagus, ya, apalagi ya seperti produknya Yunitsky String Technology seperti ini, ya, ya dia pasti disambut baik oleh Rusia, teman-teman. Dan Rusia itu mendukung, teman-teman. Itulah mengapa proyek-proyek strategis UST itu adanya di Rusia. Dan nilainya ya sangat besar sekali. Dan pertumbuhannya juga sangat cepat, ya, melihat ya atau tercermin dari portofolio proyek yang didominasi oleh negara Rusia. Mungkin negara-negara yang lainnya masih berkembang, ya, masih coba-coba nih teman-teman seperti Nepal, India, dan bahkan Indonesia sendiri, ya, Kazakhstan, ya, dan negara lain, teman-teman. Karena apa? Mereka butuh bukti dulu kan, setelah dia bangun, ya, realisasi, oke, mantap, wah ini dibangun lagi nih di mana nih di wilayah nih penyebarannya pasti nanti sangat cepat sekali, teman-teman. Ya, kita tunggu kabar selanjutnya. Berita selanjutnya. Hari Sains Belarusia, ya, prestasi UST Incorporation di sini, ya. Hari Minggu terakhir, bulan Januari menandai Hari Sains Belarusia, sebuah perayaan profesional yang menyatukan lebih dari 27.000 ilmuwan di seluruh negeri. Di antara kelompok terhormat ini terdapat karyawan Yunitsky String Technologies, sebuah perusahaan yang dihormati sebagai organisasi ilmiah yang dengan tekun mengejar berbagai upaya penelitian penting setiap tahunnya.
Pada tahun 2025 nih, ya, UST Incorporation tidak hanya mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi evolusi ilmu pengetahuan Belarusia, teman-teman. Artinya apa di sini? Ya, di sini memvalidasi bahwa UST Incorporation itu sangat dihormati di negaranya, teman-teman. Sangat dihormati di negaranya, bukan karena besarnya perusahaannya, bukan karena apa itu namanya kecanggihan teknologinya, namun ya itu dihormati karena begitu banyaknya prestasi ya yang dia raih, yang dia ciptakan bagi negaranya, teman-teman. Ya, salah di antaranya seperti ini. Lebih dari 50 proyek penelitian mendalam berhasil diselesaikan yang berpuncak pada publikasi lebih dari 70 artikel dan materi ilmiah yang dipresentasikan pada konferensi internasional. Perusahaan ini juga memperoleh 15 paten baru. Ya. Kemudian serangkaian kuliah keliling diselenggarakan di berbagai universitas di Belarus, Rusia, dan Amerika Serikat yang mendorong kolaborasi ilmiah dan memfasilitasi pertukaran ide. Jadi di sini kita bisa sebut UST Incorporation ini, ya teman-teman ya, itu mengkampanyekan bekerjasama dengan universitas-universitas, baik itu di Belarus, Rusia, Amerika Serikat, teman-teman, untuk memberikan sebuah kuliah singkat, ya, ibaratnya kuliah singkat memperkenalkan kelebihan teknologi string, teman-teman. Ya. Perusahaan tersebut menyambut delegasi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus dan lembaga-lembaga dari persemakmuran negara-negara merdeka. UST Incorporation memainkan peran penting dalam mengorganisir pertemuan di luar lokasi Dewan Ilmiah dan pakar di bawah Komite Tetap Negara Persatuan, bersamaan dengan sesi strategis tentang teknologi pembangunan berkelanjutan BRIDGE ya pada Forum Kota Internasional BRIDGE ke-7. Sebuah kompetisi internasional untuk karya ilmiah diselenggarakan yang menarik lebih dari 40 perwakilan dari berbagai universitas, teman-teman. Kita bisa lihat di sini nih ya, nama baik yang bagaimana yang tidak dibangun oleh perusahaan. Perusahaan benar-benar membangun sebuah brand, sebuah pembuktian langsung melalui prosesnya, teman-teman. Jadi memang kita mungkin dari Indonesia di sini nggak lihat apa-apa, memang jauh sekali, teman-teman. Indonesia, Belarus itu Rusia, teman-teman bisa lihat map ya di situ ya. Tetapi di negaranya sendiri itu udah ramai sekali nih, terkenal sekali, teman-teman. UST Incorporation ini, teman-teman. Apalagi di Rusia juga sangat terkenal sekali, teman-teman. Apalagi di Sharjah, Uni Emirat Arab juga sangat terkenal, teman-teman. Apalagi di Belarus ini, itu prestasinya yang dia sabat oleh UST ini sangat luar biasa besar dan banyak, teman-teman. Ya, ini. Itu menandakan bahwa ya kredibilitas UST di negaranya dan bahkan di dunia itu benar-benar diakui. Ya, seperti ini, teman-teman. Ya. Komitmen karyawan UST Incorporation terhadap inovasi dan pengembangan profesional berkelanjutan meningkatkan evolusi teknologi UST. Upaya ini memungkinkan perusahaan untuk memperkuat fondasi ilmiahnya dan menciptakan kondisi untuk implementasi solusi transportasi dan infrastruktur modern. Nah, ya, luar biasa ya, UST. Kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Pemerintah Oblast ya, Human mempertimbangkan kemungkinan penerapan teknologi UST. Ya, ya. Ini ya proyek komersil lagi, teman-teman. Ya, pemerintah Oblast sedang menjajaki teknologi UST untuk meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah tersebut. Sebelumnya, delegasi pemerintah telah mengunjungi Eko Teknopark untuk mempelajari solusi teknik yang ada. Sistem transportasi string ini sedang dipertimbangkan untuk pemukiman di Zabaleti yang kekurangan transportasi darat sepanjang tahun dan lebih bergantung pada jalan musim dingin dan penerbangan. Salah satu rute potensial adalah antara desa Versina dan Selo Kuskurul di distrik Nizhnetavdinski. Ya, sulit sekali nih.
Konsep proyek yang diusulkan oleh pemerintah Oblas membayangkan jalur rel ganda layang sepanjang 27,1 km dengan 2 stasiun. Perkiraan awal menunjukkan bahwa waktu tempuh antara titik akhir akan sedikit lebih dari 20 menit dengan kecepatan rata-rata sekitar 75 km per jam. Selama kunjungan ETP di Mariana Gorka musim gugur lalu, Alexander, Wakil Direktur Departemen Kebijakan Investasi dan Dukungan Negara untuk Kewirausahaan Oblas, mencatat, saat ini kami sedang mempertimbangkan kemungkinan penerapan transportasi berbasis ring di Oblas. Saya percaya bahwa setiap kota modern harus memiliki solusi transportasi yang meningkatkan kualitas hidup warganya. Kami tertarik untuk menerapkan teknologi baru untuk pembangunan wilayah. Nah, ini di tempat wisata, ya. Tempatnya di Belarus, Minsk Belarus, ya. Ini Unilight namanya. Ya, ini dibuka tempat wisata, teman-teman. Ini juga ada penginapannya di sana. Bila teman-teman kepengen liburan di sana juga tersedia. Ya. Gubernur Oblast Alexander secara pribadi mempelajari teknologi tersebut di pusat penelitian dan pengembangan Belarus tahun lalu. Perhatian wilayah tersebut terhadap perkembangan Belarus juga dikonfirmasi oleh Sergei, kepala distrik, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Yumen. Ia membahas rencana dan potensi arah pengembangan untuk wilayah tersebut. Ada ide menarik lainnya, membangun jalan string di daerah Sabalote, distrik Nizhny. Kami mengamati teknologi ini selama perjalanan kami ke Belarus. Jalan seperti itu pada dasarnya terdiri dari string-string yang ditopang oleh penyangga, di mana mobil dapat melaju. Jalan ini sangat cocok untuk daerah rawa dan sulit dilalui. Menurut Sergei, inisiatif ini saat ini sedang dalam tahap pembahasan pembangunan jalur penyangga sepanjang kurang lebih 20 km ini, teman-teman. Sedang dipertimbangkan. Sementara teknologi yang digunakan memungkinkan pengurangan biaya yang signifikan dibandingkan dengan jalan tradisional. Solusi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan wilayah, menyederhanakan logistik, dan menciptakan peluang bagi pariwisata. Saat ini proyek tersebut berada pada tahap peninjauan awal. Keputusan mengenai jangka waktu pelaksanaan, pemodelan keuangan, dan parameter konstruksi akan dibuat setelah analisis teknis dan ekonomi yang terperinci. Inisiatif ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi ke daerah terpencil di wilayah tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, yang rencana dibangun di wilayah ini, teman-teman, di wilayah Oblast ini, ya, itu adalah transportasi berjenis bi-rail, nih teman-teman, ya. Tapi bisa dilihat di sini, ya. Tadi, ya, jalur rel ganda layang, ya. Ini bi-rail ini yang dimaksud. Jadi memang inilah kelebihan transportasi kita, teman-teman. Ada belasan jenis, ya. Perusahaan kita itu menyediakan belasan jenis, ya, transportasi yang sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Pasar kepengennya yang bagaimana? Jelas harganya beda-beda, teman-teman. Ya. Sedikit bocoran kemarin itu, ya, Yukarat itu, teman-teman, itu satu gerbong Yukarat, ya, itu harganya itu sekitar $60.000, teman-teman. Itu seharga Alphard, ya, seharga Alphard. Ya. Kalau misalnya di Harjamukti Mekarsari nanti, ya, itu sekitar 43 Yukarat yang beroperasi di sana, teman-teman. Jadi tinggal kalikan aja. Makanya nilainya besar sekali, teman-teman. Ya, nilainya besar sekali. Oleh karena itu per kilometer ini berapa, harganya berapa, itu sudah satu paket, teman-teman. Ya. Bukan hanya dihitung dari lintasannya saja, bukan. Makanya di daerah satu, dari proyek satu ke proyek yang lain, itu harganya bisa beda-beda. Mengapa? Karena hitungannya langsung satu paket. Jelas unit varian satu lintasan tersebut, unit variannya semakin sedikit, ya semakin murah. Kalau unit variannya semakin banyak, ya yang dipesan seperti ini, ada berapa gerbong, misalnya 40 gerbong, ya lebih mahal lagi daripada yang 20 gerbong. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang terkait untuk memesan proyek kita, teman-teman. Ya. Kita lanjut.
Nah, ini ya teman-teman bisa lihat apa itu namanya di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti ke depan ada proyek Mikron Global juga ya. Itu mungkin saat ini kita belum waktunya untuk mengkaji lebih dalam ya. Karena menurut saya belum begitu penting, kita hanya fokus saja pada eh, proyek USky Transport, teman-teman. Ya. Oke, begitulah ya materi berita pada malam hari ini, teman-teman. Ya, jika ada teman-teman yang ingin sharing atau tanya jawab, ya, saya persilahkan. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, video sudah saya aktifkan, teman-teman bisa munculkan video dan suara sudah saya aktifkan. Kita buka sesi sharing dan tanya jawab ya. Silakan jika ingin sharing atau pertanyaan macam-macam ya. Selamat malam semua dari Papua, Pak Agus Nawipa, luar biasa Jos. Saya kira pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan universitas-universitas ternama adalah selain mempromosikan string rail transport, tapi juga proses hiring potensial talent untuk bergabung di perusahaan USD. Ya, benar Pak Bernard, luar biasa Jos. Ini untuk melahirkan ya generasi baru ya para engineer atau tenaga kerja di USky Transport, teman-teman. Ya. Studi kelayakan itu hanya yang di Harjamukti Lebak Bulus saja, Pak. Ya, studi kelayakan itu yang diberitakan kemarin itu Bogor juga dalam proses studi kelayakan. Jadi ada dua kalau nggak salah ya. Harjamukti Mekarsari dan Bogor. Ya. Studi kelayakan itu 6 bulan. Kemarin itu perkiraan mulai itu bulan November. Jadi tinggal dihitung aja November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Selesai perkiraan April, Mei ya teman-teman. Kita lihat aja beritanya karena itu digarap oleh pemerintah ya sama stakeholder ya, yang terkait teman-teman. Itu udah bukan urusan kita itu ya. Kita itu tinggal nunggu berita aja dari pemerintah ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Ada yang disaringkan, ada yang ditanyakan? Pak Acim, video sudah saya ini aktifkan teman-teman ya. Bisa ini apa? Munculkan videonya juga bisa, ini juga bisa santai ya. Ya, Pak Nana Sapna, luar biasa jos. Ya, Ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol santai saja. Waktu juga masih lama. Bila tidak ada yang gini nggak apa-apa karena saya juga ada sebenarnya ada meeting Zoom nih, internasional. Saya bolos. Tapi status saya itu apa itu namanya? Masuk. Masuk apa itu status saya ngikuti Zoom juga tapi nggak saya lihat. Belum ada sounding untuk persiapan groundbreaking ya Pak? Ya belum Pak. Ya mungkin ya itu tadi ya April ya sekitar April Mei itu tadi ya. Kita tunggu Pak Semi ya.
Nunggu Pak Semi. Infonya dari Pak Semi nanti ya selesainya ya pasti kita dikasih info. Jadi Januari akhir ini ya teman-teman ya, saat sekarang ini teman-teman bila ingin yang ditanyakan silakan aja tanya nggak apa-apa ya, atau bagi teman-teman yang kepengen sharing nggak apa-apa ya, daripada diam-diaman kita nunggu saya sharing aja sendiri ya. Tapi ya kalau teman-teman kepengen nggak apa-apa ya, nanti saya kasih waktunya juga masih banyak ya. Jadi pada saat sekarang ini yaitu Januari akhir ya, penutupan Januari ya, tanggal 30 nih teman-teman ya, itu kita evaluasi nih, kita bisa evaluasi. Ya. Jadi kalau kita itu nggak evaluasi, kita nggak punya waktu untuk evaluasi, kita nggak ngerti nih arah perusahaan itu kemana gitu loh. Arah perusahaan itu kemana. Struktur besarnya perusahaan itu arahnya saat sekarang ini posisinya di mana. Dari mulai dulu tahun 2014 sampai sekarang ini nih ya, ada nggak di antara kita yang benar-benar merangkum semuanya, kemudian mengambil intisari dari semua informasi yang kita terima dari perusahaan dan kemudian menyimpulkan perusahaan ini nih bagaimana sih? Gitu. Ya, bagi teman-teman yang kepengen kata-kata singkat nih, kan biasanya kalau saya terangin banyak gitu kan, Pak yang singkat-singkat saja gitu kan. Kalau yang singkat nanti bingung lagi kan. Singkatnya intinya perusahaan oke gitu, udah singkat ini ya. Perusahaan udah oke, jos ya. Ya itu ya singkatnya ya. Ya gimana mulai kita dulu kita lihat ya perjalanan perusahaan ya. Mengapa sih saya bisa cerita nih teman-teman? Kalau teman-teman ibaratnya tahap pembelajarannya seperti saya, teman-teman mungkin bisa lebih pintar dari saya. Karena setiap berita itu saya baca teman-teman. Ya, enggak saya kira, enggak saya abaikan. Setiap berita itu saya baca. Saya analisis, saya baca, saya analisis, saya baca sampai ya rasanya ya asik sekali. Mengapa? Karena saya merasa itu memang menjadi bagian dari pemilik perusahaan ini loh. Nah, ibaratnya kalau misalnya saya sendiri ya bangun pabrik kecap gitu loh. Masa masa iya saya ya udah biarin nih pabrik kecap ya. Jalan-jalan sendiri saya nggak mau tahu ya biar diurus karyawan saya ya. Cara kerjanya gimana, SOP-nya gimana, kerjasamanya bagaimana, ya kan? Terus biarin ya. Saya tak tiduran, masa gitu ya. Ya kalau ceritanya begitu ya secara otomatis ya rasa memiliki ya, dari perusahaan ini tuh semakin memudar dan bahkan semakin nggak ada. Kalau semakin memudar, semakin nggak ada, ujung-ujungnya ya kita berada di luar lingkaran perusahaan, teman-teman. Padahal itu kita itu misalnya kalau saya itu punya yang punya pabrik kecapnya, karena saya itu nggak peduli sama perusahaannya, perkembangannya bagaimana, beritanya bagaimana nih teman-teman ya. Saya seolah-olah bukan pemiliknya. Kalau saya seolah-olah bukan pemiliknya, kalau misalnya ada masalah di perusahaan tersebut atau misalnya perusahaan tersebut belum menghasilkan keuntungan, ya tahu-tahunya saya ya cuma maki-maki doang, nggak mau tahu kan, maki-maki doang. Karena ya itu tadi sifat egois itu muncul. Karena apa? Nggak ada rasa memiliki. Ya kan lucu juga kalau kita misalnya saya punya pabrik kecap, ya kan, saya mengharapkan keuntungan dari pabrik kecap, ya, pabrik kecapnya sedang bekerja, sedang berproses ya. Kerjaan saya maki-maki. Padahal di sisi lain saya juga mengharapkan keuntungan. Ini ibaratnya saya punya sapi perah, ya kan? Sapinya saya gebukin ya, tapi saya mengharapkan susu darinya. Kan lucu juga kan? Sadis sekali kalau ibaratnya ini benar-benar ada orang yang seperti ini ya secara nyata real memang ada dia punya sapi perah, kemudian dia nggak mau tahu sama sapinya, ya kan? Apalagi sapinya disiksa, digebukin, dimaki-maki, tapi di sisi lain dia mengharapkan susunya. Ya, repot sekali kalau gini kan. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Ya, apa itu namanya cara menilainya bagaimana gitu. Makanya sedikit banyak kalaupun misalnya itu kita itu sibuk atau bagaimana, sedikit banyak itu kita harus benar-benar mau
mau membuka diri untuk mempelajari ini perusahaan gimana sih, gitu. Perkembangannya bagaimana sih, gitu. Kan kalau kita misalnya itu membaca berita informasi ya, step by step ya, sesuai dengan kemampuan kita, sedikit banyak itu kita tahu nih perkembangan perusahaan. Kita tahu, dan akhirnya kalau kita tahu, kita apa itu namanya mencoba untuk memiliki atau rasa untuk memilikinya itu ada. Kalau rasa memiliki itu ada ya rasa dukungan, rasa kasih sayang, rasa cinta ya sama perusahaan juga, rasa support sama perusahaan juga itu juga ada teman-teman. Ya. Rasa empati sama perusahaan itu juga ada. Ini ya poinnya. Ini yang poin penting. Apakah ini berlaku pada perusahaan Yuskai Transport aja Pak? Enggak. Berlaku pada kehidupan kita. Itulah mengapa kunci orang sukses itu pasti dimulai dari pola pikirnya. Kalau pola pikirnya itu udah salah, dia kerja mau model kayak gimana, nggak bakalan dia sukses. Sikapnya aja salah, dia mau kerja model kayak gimana, nggak bakalan dia sukses. Tapi kalau pola pikirnya udah benar, sikapnya udah bagus, ya, auranya itu, energinya itu udah positif, dia mau kerja model gimana, meskipun dia nggak sukses para triliuner nih teman-teman, tapi hidupnya pasti bahagia teman-teman. Ya, pasti hidupnya bahagia. Jadi makanya meskipun kita itu dikasih ya kesempatan untuk mengambil sebuah peluang apapun itu di kehidupan kita, kita harus mau, benar-benar mau membuka diri dengan cara melihatnya dengan sikap yang baik. Dengan sikap yang baik. Nah, kita bisa lihat nih UST nih, mulai dari tahun 2014 dari lahan kosong nih teman-teman. Ya, dari lahan kosong di Belarus seluas 36 hektar ya. Ya. Itu diimplementasikan, dibangun step by step, mulai dari pondasi, mulai dari stasiun, tambah lagi apa itu tiang penyangga, tambah lagi string, ya kan? Itu tahun 2000 mulai awal tahun 2015 itu mulai pembangunan, ya. 2017 ya 2017 itu mulai udah apa itu namanya unit varian yang disebut unit bike, unit truck itu sudah beroperasi di sana nih teman-teman. Ya, Mister Yuniski juga sudah mulai mematenkan ya teknologi-teknologinya. Ya menurut saya itu kapasitas sangat cepat. Mengapa sih kok sangat cepat bila dibandingkan dengan kita dalam waktu 3 tahun ngapain aja? Udah menciptakan teknologi semacam apa kan itu? Kan gitu, teman-teman. Nah, mengapa sih kok cepat? Karena di sini ya flashback Mister Yuniski itu 25 tahun sebelum tahun 2014 nih ya. Itu dia sudah meneliti karena Mister Yuniski itu berangkatnya memang dari ilmuwan, teman-teman. Ilmuwan apa itu namanya? Uni Soviet namanya. Dulu sebelum pecah dari Rusia ya, itu kan Uni Soviet. Mister Yuniski itu ilmuwannya Uni Soviet, teman-teman. Dia dapat gaji dari Uni Soviet juga. Peneliti pesawat ulang-alingnya Uni Soviet ya. Mister Yuniski ini. Jadi dia kaya sekali, teman-teman. Kaya sekali Mister Yuniski. Tapi karena untuk pembangunan UST ini nih, butuh dana yang sangat luar biasa besar, dan juga Mister Yuniski nggak mau teknologinya itu apa itu namanya dimanipulasi oleh 1-2 orang miliarder nih teman-teman, ya dia buat sistem memakai seperti ini ya, publik ya teman-teman. Terbukti nggak? Ya ternyata ternyata apa itu namanya uang kecil pun itu bisa membangun sesuatu yang besar. Gitu. Uang kecil pun bisa membangun sesuatu yang besar. Ya, memakai cara urunan, ya, urunan, urunan. Jadi bukan berarti kita misalnya berkontribusi misalnya $50, $50 itu bisa menciptakan UST segitu besarnya ya. Ya nggak berarti seperti itulah. $50 itu kalau dibuat ke kafe ya habis 2 hari habis teman-teman ya.
$50 itu 800.000 itu buat Rea-Reo ke kafe habis, teman-teman. Ya nggak berharga kalau misalnya dibuat bangun proyek sebesar UST ya, di Belarus sama Azerbaijan nggak mungkin ya. Tapi karena ini sambung menyambung $50, $50, $500, $1.000 sambung menyambung, akhirnya semakin besar, semakin besar. Ini membuktikan bahwa ya uang itu kalau berkumpul sama temannya kekuatannya makin besar, Pak teman-teman. Itulah mengapa rahasia orang ultra kaya itu dia mainnya pasti grup, nggak ada yang dia handle sendirian. Ya, pasti grup. Lihat aja di Indonesia itu, Bakri grup, ya kan? Apa grup, ya intinya grup-grup itu lah ya, triliuner semua itu. Mengapa ini tadi persatuan, uang satu, uang 100 miliar ditambah uang 100 miliar, jadinya bukan 200 miliar, teman-teman. Apalagi itu dibumbui sebuah kerjasama, sebuah kepentingan para stakeholder yang luar biasa berpengaruh. Nilainya bisa jadi puluhan triliun. Ya inilah rumusnya ekonomi, teman-teman. Jadi rumusnya ekonomi itu bukan baku. 5 tambah 5, 10 kan, baku, matematika baku kan. Kalau rumus ekonomi itu 5 tambah 5 bisa 10, bisa 100, bisa 200, tinggal siapa yang handle aja. Sorry itu, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih dari perkembangan tahun 2015 ke 2017 sudah mulai ya, hak paten diterbitkan, ya sudah muncul di situ Unibike ya. Kemudian tahun 2018 Desember mau menginjak ke 2019 dibangunlah yang pertama kali yaitu di Sharjah, Uni Emirat Arab. Untuk apa nih Pak? Untuk membangun proyek percontohan yang sertifikasinya butuh negara-negara yang untuk memenuhi permintaan negara-negara yang beriklim tropis. Ya, kan Sharjah panas, Belarus dingin. Nah, kalau kita produksi unit varian di Belarus saja, produksi untuk panas, sertifikasinya nggak masuk, teman-teman. Ya, sertifikatnya nggak masuk. Harus dibangun di wilayah tropis panas nih, teman-teman. Baru muncul itu sertifikasinya. Nah, sertifikasi ini meskipun kertas mungkin 1 lembar, 2 lembar, ya nyawa kita di sini nih, teman-teman. Nyawa kita di sini. Sertifikasi. Sertifikasi itu pengakuan, ya, surat pengakuan secara internasional bahwa teknologi ini layak untuk diimplementasikan secara publik, teman-teman. Kalau suratnya ini nggak ada, meskipun kita punya proyek transportasi, ya kan, bagus lah ibaratnya, ya kan. Tapi surat izinnya itu nggak ada, ya nggak bisa dijual, nggak bisa, teman-teman. Contohnya apa? Hyperloop, ya, nggak masuk, proyek gagal. Itu investornya ya besar-besar, luar biasa besar, gagal. Uangnya kembali, Pak? Enggak kembali, ya hilang uangnya. Proyek gagal. Tapi karena yang investasi itu ya orang-orang kaya semua, ya nggak begitu terasa sih. Udah kaya gitu kan. Udah kaya, ya. Dia ada pulian dari bisnis yang lain kan gitu. Kan seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kita melihat ya perkembangan UST ini, teman-teman, dari tahun 2019, 2020, ya 2020 proyek sudah di Satja sudah mulai beroperasi nih, teman-teman. Cepat sekali ya, 2019, 2020. 2021 nih kita sudah seharusnya sudah apa itu namanya masuk komersil dengan kekuatan penuh ya, dan bahkan kita harusnya bisa mengimplementasikan proyek kita UFlash ya di Belarus. Uang kita ngadat karena apa? Tahun 2020 kena COVID, teman-teman. Biaya-biaya melambung tinggi, bahan baku melambung tinggi, pembatasan area pengiriman barang dari luar, bahan baku dari luar tersendat, nggak boleh masuk di wilayah Belarus. Kita bisa berpikir nggak apa itu namanya apa kacaunya ya
ujiannya perusahaan pada saat itu, teman-teman. Ketika teman-teman buka berita di sepanjang COVID itu ada ratusan bahkan ribuan perusahaan yang sudah jalan itu tutup belum tikar loh. Tutup belum tikar. Secara logika nih, perusahaan startup yang masih didanai oleh investor ya kan, mampu bertahan dan bahkan mengambil loncatan yang besar di situ, ampuh nggak nih perusahaan IST ini? Ya ampuh sekali lah teman-teman, ya, ampuh sekali. Apalagi kalau teman-teman lihat ya, lihat video pada saat pembangunan dokumenter ya, video dokumenter pada saat pembangunan awal di Sarja Belarus, itu lahan kosong, gurun pasir kosong, panas sekali teman-teman. Ya. Itu kita ibaratnya mulai dari situ lihat tempatnya untuk menancapkan jangkar itu aja ya. Kita cari-cari tempatnya dan bahkan ya traktor kita aja terbenam di situ. Roda traktor kita itu terbenam di gurun pasir seperti itu. Itu awal-awalnya seperti itu. Ya itu kalau sampai gagal, UST bangkrut di situ teman-teman. Selesai itu, udah. Mengapa? Karena perjanjiannya kalau di situ gagal, pemerintah saja nggak mau tahu. Ini apa itu namanya? Barang-barang berat bawaannya UST, apakah itu string ataukah penyangga ataukah macam-macam semuanya aneka macam, itu harus bersih semuanya dan dibawa ke Belarus lagi. Ya, Sarja nggak mau di situ ada rongsokan di situ yang gagal nggak mau, harus dibawa lagi ke Belarus. Dan untuk mau ngirim aja itu mahal, apalagi membawa balik pulang lagi, udah keluarin uang banyak, ya kan? Bawa lagi ke Belarus yang mahal sekali. Langsung bangkrut lah perusahaan pada saat itu, teman-teman. Ya syukur alhamdulillahnya, ya dengan memang benar-benar Mr. Unitsky ini ya, rinciannya itu juga bagus dan juga apa itu namanya niatnya juga bagus bagi kita semua teman-teman untuk alam ya diselamatkan. Sukses di Sharjah Uni Emirat Arab teman-teman. Luar biasa nggak? Kalau kita itu benar-benar melihat perusahaan, benar-benar memahami apa itu namanya sepak terjang perusahaan dan tantangan yang pernah dilewati, kita itu ibaratnya gila nih, perusahaan gila sekali, gila sekali, ya. Ibaratnya itu kita itu kayak gemeteran itu, wah memang keras sekali, ya tantangannya keras sekali. Ya. Apalagi nih teman-teman melewati COVID, ya. Melewati COVID 2021 kita masuk komersil pertama, itu pun kita masih lobby-lobby ya. Kita masih lobby-lobby, belum begitu berhasil, katakan berhasil, karena negara-negara masih pemulihan, masa pemulihan COVID. Fokusnya bukan di pembangunan infrastruktur, fokusnya di masa pemulihan dampak ekonomi akibat COVID itu. Di Indonesia sendiri, kita tahu 2021 itu kita juga ekonomi kita juga buruk. 2022 mulai bertumbuh ya, 2023 ya mulai normal gitu kan. Itu pun juga nggak seperti semula ya kan. 2024 itu baru ya. Dan kita bisa lihat nih teman-teman ya, pada saat kemarin GTI menerbitkan ya, itu GTI pertama itu menerbitkan bulan Juli tahun 2024 gitu kan. Itu untuk pertama kalinya GTI menerbitkan kisi-kisi tentang pembagian remunerasi ya atau laba bersih perusahaan ke investor ya. Syaratnya, parameternya itu untuk pertama kalinya, teman-teman. Dan juga IPO juga, itu untuk pertama kalinya, teman-teman. Ya. Ya. Itu untuk pertama kalinya. Jadi kita bisa lihat nih, teman-teman, karena itu untuk pertama kalinya, itu kita di situ tuh baru kita bisa lihat, oh perusahaan ini kalau ingin membagikan dividen ke kita, parameternya harus sekian. Dan GTI ini nih, teman-teman, ya, itu di situ mencanangkan bahwa di sepanjang tahun 2025, ya, di sepanjang tahun 2025,
hingga semester awal tahun 2026 ini adalah masa di mana kita menempuh target ya, parameter tersebut. Makanya itu kemarin itu kita kan bahasa itu macam-macam kan, bahasa itu macam-macam, makanya kita juga ada yang salah paham di situ, mengartikan bahwa 2025 akhir itu laba dibagikan. Intinya tahun 2025 laba dibagikan. Gitu. Padahal itu juga saya sudah udah kasih wanti-wanti ke teman-teman semuanya, ke grup, ke Facebook juga semuanya saya kasih ya. Tapi ada yang nggak baca mungkin, ya. Ada yang nggak baca juga ada yang nggak paham, ya. Dan bahkan di situ ada juga Mr. Yuniski ya, Desember tahun 2024 gitu kan, di pidatonya akhir tahun. Ya. Dia apa itu namanya memberikan pidato bahwa tahun 2025 ini perusahaan itu mendapatkan hasil, mulai mendapatkan hasil. Maksudnya mulai mendapatkan hasil ini ya perusahaannya, bukan bagi dividen, bukan. Ya. Terbukti nggak? Dia terbukti. Terbuktinya dia apa? Pembangunan proyek Sosni. Untuk pertama kalinya itu di Belarus, teman-teman. Itu mulai pembangunan. Kalau mulai pembangunan berarti ada pembayaran nggak? Ya ada pembayaran, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau belum ada pembayaran, perusahaan mau bangun. Ya. Duit dari mana kan? Ada pembayaran dari pemerintah Belarus untuk Sosni, ya, proyek Sosni ada pembangunan di situ. Baru pengumuman yang kedua, GTI, itu development 2025-2035. Ya. Ya, itu yang kita bahas kemarin, baru kemarin ya. Akhir tahun 2026. Ya, akhir tahun 2026. Langsung portofolio proyek segitu banyak. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat perusahaan itu untuk proyek komersil itu hanya gitu-gitu aja, nggak begitu maksimal atau diem-diem aja, kayak apa siput lah ibaratnya. Ternyata di sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2025 nih teman-teman, perusahaan benar-benar menggarap sehingga tercipta portofolio proyek 251 proyek di 37 negara itu teman-teman. Nah ini kalau nggak ada yang ngerjain nggak mungkin teman-teman tercipta seperti itu. Satu proyek aja itu sulitnya minta ampun. Apalagi kita melobi 37 negara, termasuk di Indonesia juga. Ya. Nah dengan rangkaian semacam ini nih teman-teman, rangkaian dari mulai tahun 2014 ya, 2015 ya, kemudian 2019 ya, kemudian keluar COVID 2020, 2021 sampai sekarang 2025, kemudian 2026 gitu. Perkembangannya perusahaan nih teman-teman ya. Kalau kita benar-benar mampu membuka diri, mampu membuka pikiran kita, kita tahu nih alurnya perusahaan ini konsisten sekali. Ya. Nggak ada kanan kiri, nggak ada. Konsisten sekali untuk membangun proyek ini, teman-teman. Lupa kok lama? Ya, lama itu kan ya ibaratnya lihat-lihat proyek yang dibangun seberapa besar. Kalau proyek yang dibangun itu pabrik kecap yang saya apa ceritakan di awal tadi ya terlalu lama lah 10 tahun bangun pabrik kecap ya kan. 1 tahun aja udah beres pabrik kecap itu teman-teman ya. Nah ini masalahnya itu yang dibangun itu teknologi kompleks infrastruktur transportasi string. Yang di dunia ini teknologinya belum ada teman-teman. Bayangin. Sampai suku cadangnya sendiri kita harus meneliti. Suku cadang terkecil itu kita harus teliti bahannya itu dari mana, itu kita harus punya sendiri. Nah, kalau suku cadangnya dari perusahaan lain enak, kita tinggal beli-beli aja, rangkai itu manufaktur namanya, itu enak sekali. Nah, ini kita masalahnya itu meneliti mulai dari struktur terkecil, dari tingkat keamanannya, dari tingkat apa itu namanya kebisingannya, suaranya, dari tingkat apa namanya power energinya, ya kan? Ini baterai yang cocok di mana, ya, dan macam-macam. Tingkat keamanannya bagaimana? Nah ini soalnya ini sistemnya string, unit varian 1 meluncur, ya kan? Sekian menit meluncur lagi, sekian menit meluncur lagi, teman-teman.
Coba bayangin kalau tingkat keamanannya ini nggak autopilot, otomatis tingkat tinggi nih teman-teman. Kalau di depan nih berhenti mendadak ya tubruk semua nih, kecelakaan semua kan. Tapi ini ada ternyata Mister Yuniski itu berpikir udah sampai situ, ya. Sehingga kita mendapatkan izin sertifikat untuk publik teman-teman, pasarkan secara publik. Ini luar biasa. Nah, ketika 251 proyek ini nih, portofolio proyek ini sudah diterbitkan oleh GTI kemarin, kita baru lihat sadar, ini perusahaan ini luar biasa gede. Bakalan gede. Asetnya udah di mana-mana, tinggal dikerjain, tinggal nunggu waktu. Kita nggak perlu nungguin 251 proyek beres. Intinya apa? Perusahaan secara konsisten selama 3 tahun ini menghasilkan keuntungan di atas biaya operasional, setidaknya 40%. Kalau nggak 40% ya intinya menghasilkan keuntungan agar apa? Agar lolos untuk IPO. Karena apa? Syarat untuk listing market di London Stock Exchange ya dan Nasdaq itu ketat sekali teman-teman. Syaratnya setidaknya selama 3 tahun berturut-turut perusahaan itu harus profitable, harus hasilkan keuntungan secara mandiri teman-teman, bukan dari suntikan dana investor ya, tapi secara mandiri. Ya. Perusahaan ini menyatakan bahwa laporan keuangannya benar-benar sehat. Rapornya itu di laporan keuangan teman-teman kalau perusahaan. Ibarat kita kalau sekolah nih, kamu naik kelas nggak? Ya kan? Nggak tahu Pak, lihat rapotnya. Nah, oh belum naik nih, banyak yang merah angkanya. Ya. Tapi kalau rapotnya bagus nih, ya udah naik, ya. Atau ya udah lulus, ya seperti itu. Apalagi kamlot, ya kalau kamlot ya luar biasa ya. Ya itulah rapotnya di perusahaan itu adalah laporan keuangan di situ. Makanya nanti kan perkiraan sekitar April ya, sekitar April laporan keuangan perusahaan sepanjang tahun 2025 itu terbit ya kita bisa lihat di situ. Tapi ya, berdasarkan yang dia bahas dia apa itu namanya development 2025-2035 kemarin gitu kan teman-teman ya. Itu intinya laba yang dihasilkan perusahaan sebelum Q4 nih dari tahun 2025 Januari sampai sebelum Q4 2026 itu menjadi pertimbangan untuk laba itu dibagikan di Q4 teman-teman. Ya. Ketika nilainya oke, cocok, ya udah apa itu namanya labanya cukup lah ibaratnya itu dibagikan. Ya, itu dibagikan teman-teman. Seperti itu. Tapi kita nggak bisa membuat janji ya, kita bisa lihat nanti perkembangan perusahaannya. Intinya di sini ya perusahaan udah oke banget ya. Oke, ada yang tanya lagi teman-teman? Ditelayakan hanya yang diharapkan ya ini Pak untuk file PDF yang share oleh GT perusahaan apakah perusahaan IPO tahun 2035 tidak ada Pak. Bahasa perusahaan IPO 2035 itu nggak ada ya. GTI Development 2025-2035 itu maksudnya nih Pak ya maksudnya rancangan apa itu namanya roadmap yang dikerjakan perusahaan di sepanjang tahun 2025 sampai tahun 2035. Makanya kalau teman-teman malas update informasi, teman-teman tinggal lihat itu aja, mempelajari itu aja. Itu nanti teman-teman tahu roadmap-nya perusahaan sampai nanti 10 tahun lagi nanti. Dan itu nggak bakalan berubah, teman-teman. Hanya saja berita-berita yang terupdate saat ini itu mengkonfirmasi setiap langkah-langkah perusahaan sesuai dengan development GTI 2025 hingga tahun 2035 itu. Ya. Apakah tahun 2035 itu? Enggak. Karena di GTI, di laporan development GTI itu sendiri disampaikan bahwa IPO tetap itu menjurus ke GTI Declaration yang diberikan pada tahun 2025 bulan Juli. Ya. Apa parameter untuk IPO? Yaitu tadi, perusahaan secara konsisten menghasilkan laba, ya, menghasilkan laba setiap tahunnya di atas biaya operasional intinya.
selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian setiap tahunnya itu naik 10% labanya. Biar apa? Laporan keuangannya sehat. Kalau laporan keuangannya sehat, masuk di Nasdaq atau London Stock Exchange, itu investor di sana itu lihat, wow USD oke nih, luar biasa jos, nih perusahaannya sehat sekali gitu. Apalagi yang dibahas di sana adalah strategi perusahaan untuk meningkatkan minat investor untuk mengambil atau mengakuisisi saham mereka dalam kapasitas besar-besaran. Karena di sini kalau pada saat IPO itu prosesnya nggak kayak listing jual beli nggak teman-teman. Jadi ya apa itu namanya tetap negosiasi lah ya, negosiasi. Ini aku mau lepas saham sekian nih pada saat IPO gitu kan. Kamu mau berapa nih saham ini gitu. Mau investasi berapa nih di sahamku ini gitu kan. Negosiasi tetap teman-teman ya. Target perusahaan untuk IPO itu nanti memperoleh dana berapa. Nah, seperti itu. Dan itu strategi perusahaan yang di apa itu namanya diberikan di development GTI kemarin ya. Itu adalah perusahaan itu roadshow ya. Roadshow di berbagai apa itu namanya bursa saham. Apakah itu di Singapura ya, di London Stock Exchange, di Nasdaq, jadi bursa-bursa saham besar. Dia roadshow presentasi ya di sana. Presentasi ini loh, sahamku perusahaanku mau IPO ya. Siapa nih yang mau borong seperti itu? Kelebihannya seperti ini seperti ini. Agar apa? Agar menimbulkan minat banyak investor institusi yang bergabung ya. Mengapa? Karena investor institusi itu dia investasinya pasti jangka panjang. Yang dia ambil cuman dividen aja teman-teman. Nggak kayak retail, nggak kayak retail. Retail kan gugupan gitu kan. Enggak, investor institusi jangkanya panjang sekali. Bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun seperti itu. Karena memang dia tempatnya uang, bukan nggak mikir uang untuk makan hari ini atau besok, enggak. Dia memang tempatnya uang untuk berinvestasi, teman-teman. Jadi jangkanya jangka panjang. Seperti itu. Nah, jadi pada saat investor apa itu institusi ini mengambil peluang tersebut dan IPO menentukan harga saham, maka perusahaan itu nanti listing. Nah, pada saat listing inilah ini yang bermain retail udah. Ini yang bermain retail. Investor institusi ya nggak boleh jual pada saat listing karena ini udah perjanjian kontrak sama perusahaan teman-teman. Ya, ya apa itu namanya eh, proses kepemilikannya itu memang seperti memiliki perusahaan, bukan hanya sekedar saham yang dijual beli trading enggak. Nah, paham ya di sini teman-teman? Ya memang sebagai pemiliknya gitu. Nah, gitu. Seperti itulah gambarannya ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Belum ada sounding untuk persiapan groundbreaking ya, ya belum. Terus apa lagi? Belum, Mbak. Ya, belum. Menunggu info dari Pak Samisoru. Ya. Kemudian ada sharing tentang Yutera, lama tak ada kabarnya. Ya, Yutera itu kemarin saya baca-baca teman-teman ya. Yutera itu memang dari awal saya proyek-proyek menyertai seperti ini, saya kan nggak merekomendasikan teman-teman ya. Saya juga nggak begitu membahas di materi-materi edukasi saya ya. Karena apa? Karena ya memang ya saya maunya teman-teman fokus saja, nggak terlalu banyak informasi macam-macam ya. Tetapi ya kemarin saya baca-baca sedikit, mau pas baca-baca memang di Yutera itu dia udah pabriknya sudah dibangun, sudah masuk apa itu namanya komersil ya, dan bahkan sudah diperdagangkan di Amazon, kerjasama strategis juga sudah di ini. Ya targetnya ya tahun ini itu sudah mulai ada pembagian keuntungan ya. Tapi untuk kelanjutannya mungkin nanti kalau teman-teman memang memerlukan ini, saya bisa tanyakan langsung di yang punya Yutera. Ini Yutera ini kapan ini ya bagiannya atau apa itu apa kabarnya yang terbaru bagaimana ya. Mungkin di apa itu namanya di website Yutera ada berita-berita terkait Pak seperti itu. Ya.
Dan kalau seandainya nanti ada kepastian untuk IPO apa, ada ketentuan khusus berapa banyak lembar saham yang akan diipukan. Ada, Pak. Jadi gini, Pak. Saham ERS saya, GTI ya kan awalnya induknya ke GTI ya. GTI yang menaungi saham ERSSA 1, 2, 3 gitu kan. Ya, sama saham RCG ya. RCG itu di luar kita tapi dia memang masuk saham induknya Uniski ini ya. RSS 1 50%, 50%. 50% ini yang buat IPO. 50% diakuisisi investor. RSS 2 50%, 50%. 50% untuk IPO, 50% untuk diakuisisi. Dan poinnya sekitar 33% itu miliknya Mr. Uniski. Jadi ada berapa itu? Sekitar 70% ya. 70%. Jadi RSSH 1 itu 30% dari 77%, RSSH 2 30% dari 77%, RSSH 3 apa itu namanya sisanya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, di RSSH 3 nih, teman-teman, itu 100%. Itu 100% itu bisa diakuisisi oleh investor. Apakah harus habis? Pertanyaan kan gitu. Nggak harus habis. Nggak harus nunggu habis. Intinya acuannya seperti yang saya gambarkan tadi ya. Perusahaan intinya bisa hasilkan keuntungan secara mandiri 3 tahun berturut-turut, setiap tahunnya naik 10% IPO. Ya, seperti itu. Ya. Jadi setelah itu beres ya tutup karena perusahaan dia butuh IPO. Ya, ngapain nunggu dana dari investor kecil-kecil ya? IPO aja dia bisa dapat dana yang besar, besar sekali. Makanya initial public offering itu memang visi utama perusahaan untuk mendapatkan modal lebih besar lagi. Ada kepentingan di perusahaan ini, makanya perusahaan itu memang benar-benar ngebet untuk IPO sebenarnya, bukan cuma kita, perusahaan sendiri juga ngebet untuk memenuhi persyaratan LSE dan Nasdaq nanti untuk tempat sebagai IPO nih teman-teman. Ya. Berapa persen? Ya itu nanti tergantung kebijakan perusahaan, berapa saham yang dilepas di situ nanti. Ya, saham-saham investor institusi yang saham perusahaan yang dilepas ke investor institusi berapa persen nanti. Itu tergantung perusahaan nanti. Ya. Itu sebagai saham jaminan buat kita. Pak, kok saham jaminan buat kita gimana? Jadi gini teman-teman, resiko saham yang dipegang publik terlalu banyak seperti kita ini kan, resikonya itu ada dam besar-besaran pada saat listing market. Jadi orang udah ngebet ibaratnya, ada juga kayak kayak kripto gitu kan, ini ya komunitas gitu kan, orang pada ngebet kepengen cepat-cepat dapat cuan ya kan, dia jual semua, otomatis harga saham turun. Nah, di sini pada saat mungkin kalaupun nanti ya saham itu turun, teman-teman nggak perlu khawatir karena perusahaan udah aman, kan aset yang jauh lebih besar. Artinya apa? Kalau saham turun itu justru diskon karena nilai asli dari aset perusahaan keseluruhan dan nilai aset lancar, aktiva lancar berupa modal yang diperoleh dari IPO ini udah jauh lebih besar dari ini teman-teman. Ya, saham yang ada di pasar ini. Ya. Jadi itulah dengan melihat itulah nih teman, apalagi apa itu namanya rencana itu pembagian dividen dari laba bersih perusahaan itu ketika laba bersihnya itu misalnya 40% kita dapat 30% ya. Itu nanti tinggal dikalikan aja persentasenya ya. Intinya pokoknya 40% kita dapat 30%. 10% buat diputar lagi. Itu dibagikan ya secara otomatis ya bisa dianalisa. Analisa bisa salah ya. Nanti saya disalah-salahin di sini ya. Jadi saya itu memberikan edukasi hanya sesuai dengan standar ekonomi ya teman-temannya dan sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi kalau nanti misalnya nggak sesuai dengan harapan nanti saya salah-salahin ya. Jadi ini hanya sekedar edukasi, analisa saya bisa salah juga ya. Biasanya dengan konsep yang seperti itu apalagi didukung dengan portofolio proyek yang banyak, itu pada saat listing itu saham itu stabil, minimal stabil dan bahkan bisa naik. Itu. Itu harapan kita semua. Nah, tapi dari rumus yang ada, kalau dikumpul-kumpulkan rumus yang ada ya seperti itu. Ya, gitu, ya.
Ataukah itu tergantung keputusan perusahaan? Lalu menurut harga yang dipatok bahwa harga saham saat IPO itu nanti sebesar $1, apakah itu berarti bahwa saat mau IPO harga saham sudah pasti paling kurang $1? Nah, pada saat IPO ini saham ini apa itu sama perusahaan itu memang dipatok $1. Kalau bisa lebih $2, $3, $5, teman-teman. Tapi cuman pertanyaannya kita nggak bisa, belum bisa jual pada saat IPO. IPO itu bagian perusahaan untuk mengamankan aset, ya paham di sini. Jadi kita itu bisa jual itu pada saat listing. Nah, kalau pada saat listing itu harga itu liar sekali. Pada saat listing itu harga itu liar, sesuai dengan hukum pasar lah, supply demand. Naik turun grafik itu nggak karuan di situ. Ya, teman-teman bisa lihat grafik lah di saham, di kripto, di ini gold. Tapi kalau saham lebih stabil sih ya. Kalau forex itu kan nggak karu-karuan itu kan. Nah, nah itu makanya untuk melihat berapa sih potensi harga saham ini kita semua nggak bisa lihat teman-teman. Kita bisanya lihat itu portofolio aset perusahaan ini berapa, aset keseluruhan perusahaan ini berapa. Kalau aset perusahaan ini di total keseluruhan, kemudian dibandingkan sama valuasi saham perusahaan ini, ya itu masih jauh lebih besar, itu namanya undervalued. Ya. Nilai aset lebih besar daripada harga saham. Ya, ya itu artinya diskon. Suatu saat dia harganya pasti naik tinggi, mengiringi yang namanya nilai aset yang sesungguhnya ini. Ya, paham teman-teman di sini ya. Makanya patokan looking home investor-investor besar pasti dia lihatnya aset, aset perusahaan. Perusahaan itu kan punya aset kan? Perusahaan ini punya aset teman-teman. Yang nggak punya aset ya seperti kripto, seperti forex gitu. Tapi kripto sekarang kan juga ada yang undervalued aset kan. Sekarang kan upgrade-upgrade juga kan. Tapi kalau saham itu pasti punya aset karena saham itu perusahaan. Nah, kalau USD setiap proyek yang dibangun nilainya berapa ya itu aset gitu loh. Paham teman-teman? Misalnya per kilometer 300 M sudah terrealisasi proyek ya kan sepanjang 100 kilometer ya. 300 M kali 100 gitu. Berarti berapa itu? Nah, banyak sekali lah ibaratnya. Ya itulah asetnya perusahaan. Itu aset bukan asetnya perusahaan bukan cuman dia Belarus sama Sarja enggak. Kalau dia sudah bangun proyek komersil, ya itu sebagai penambah aset perusahaan. Paham di sini? Kalau beli perusahaan keseluruhan ya harus beli itu juga itu punyanya perusahaan juga ya. Ya, paham di sini teman-teman. Ya, makanya acuannya tetap asetnya ini. Ya. Kalau harga saham di pasar itu ya memang dia teknikal kan. Ya, dia bisa naik turun ya. Ya. Kemudian kalau soal sabar saya tetap semangat menunggu menunggu IPO karena saya melihat Bapak nggak mungkin Pak Julfa mau bertahan di perusahaan ini kalau tidak menjanjikan. Ya Pak. Ya itu enaknya itu Pak. Ya itu enaknya itu. Saya nggak mau pusing lihat berita macam-macam ya. Pokoknya Pak Julfa masih di sini oke. Gitu. Gitu. Itu bagus Pak, cerdas itu Pak. Terus apa lagi? Apakah setelah IPO lalu ada jeda waktu 6-9 bulan sebelum listing? Enggak, maksudnya gini. Waktu IPO itu 6 sampai 9 bulan. Waktu IPO 6 sampai 9 bulan. Setelah IPO langsung listing, kita bisa jual di situ. Paham di sini teman-teman ya? Di sini. Jadi bukan IPO beres nunggu 6 9 bulan enggak gitu. IPO itu ya sudah bertengger sebenarnya. Dia sudah bertengger di bursa saham gitu loh. Tapi cuman ya ini tadi investor-investor institusi, investor-investor yang mau masih negosiasi lobby harga-harga ini gitu ya. Apakah perusahaan akan mengumumkan juga saat mau listing tanggal berapa dan bisa menyebabkan fluktuasi tinggi harga saham? Nah ini ya jelas pada nanti listingnya berapa pada saat IPO sudah jelas itu nanti listingnya tanggalnya berapa, jamnya berapa itu nanti tersebut teman-teman. Teman-teman kalau masih bingung masalah ini ya, teman-teman bisa daftar lah ya di aplikasi Stockbit namanya ya di Indonesia. Di situ ada pra IPO gitu kan. Klik ini. Di situ ada pilihan kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Di situ nanti ada datanya. Teman-teman juga bisa pesan di situ.
Ya, perusahaan-perusahaan pada saat IPO pesan juga. Tapi biasanya kalau kita pesan 1 juta gitu kan, yang nyantol cuma 200.000 gitu. Karena rebutan teman-teman. Ya, apalagi kalau itu prospeknya bagus, saingan kita pasti perusahaan-perusahaan gede. Ya, kebanyakan nggak kebagian. Gitu. Dan apakah harga saham saat listing bisa turun di harga saat IPO? Bisa juga. Bisa juga. Teman-teman bisa lihat di stock analysis, kemarin ada naik bisa sampai 100%, ada bisa juga turun, ya, bisa dilihat juga. Kemudian, Maskop webinar di Sky Pak Julfa. Ya. Benar Pak, tiap minggu ada webinar, tandanya aman. Ya, oke. Halo Pak Windu, ya silakan Pak Windu. Ya. Ini Assalamualaikum Pak Juba ya, Waalaikumsalam. dan semua teman-teman se-Nusantara. Salam sehat semua. Untuk pertanyaan saya Pak, Ya, kembali ke informasi GTI itu tentang portofolio di Indonesia sudah banyak disebutkan daerah-daerahnya termasuk nanti Harjamukti kan itu di daerah wilayah Jabodetabek ya Pak. ya, ya. Berarti secara tidak langsung portofolio itu ya kan GTI ada semacam dengan UST ini ya ada hubungannya ya Pak ya. Jadi sudah merupakan ketetapan bahwa itu nanti ada satu tahapan-tahapan terbangun di suatu daerah-daerah yang sudah ditentukan di portofolio itu ya Pak ya. Ya, ya Pak. Jadi kalau di perusahaan itu yang Uniski ini ya, Uniski ini sebenarnya sebutannya itu Uniski Corporation. Ya. Jadi banyak perusahaan yang saling terhubung. Ya. Dan GTI ini dia kalau perusahaan nih Pak Windu, perusahaan itu kan pasti dia apa itu namanya yang ngatur ada ada apa itu badan yang ngurus bagian keuangan gitu kan. Maksudnya keuangan itu ini yang punya siapa, sahamnya punyanya siapa, berapa lembar, terus nanti aliran dananya bagaimana. Ini yang ngurus ini ada bagian keuangan sendiri. Nah, GTI ini nih yang ngurus UST. Jadi UST ini nggak ngurus bagian keuangan, sahamnya berapa, nggak ngurus. UST ini hanya ngurus gimana caranya bikin teknologi bagus, produk bagus, ya kan? Dan juga dibutuhkan oleh market, pasar, dan juga dia ngurusnya gimana caranya jual laku keras gitu loh. Nah, bagian keuangannya yang beresin GTI. Makanya sebenarnya UST ini akhirnya seakan-akan di bawah GTI ini karena yang menaungi kan semua keuangan kepemilikan semuanya GTI, Global Transport Investment. Makanya nggak ada UST di bawahnya apa RSSA 1, 2, 3 nggak ada. Karena UST bukan bagian keuangan. UST ini hanya perusahaan yang berfokus pada teknologinya. Jadi yang ada yang terdaftar itu GTI. Ya, GTI di bawahnya ada RSU 1, 2, 3. Ya, jadi itulah mengapa laporan portofolio proyek semuanya itu GTI yang menentukan. Dan bahkan punya sahamnya Mr. Yuniski itu GTI yang handle. Oh, ya, paham ya. Jadi saham saham punya pendukung proyek ya kita ini ya sama Mr. Yuniski sama persis. Kita belum hasilkan keuntungan ya Mr. Yuniski belum hasilkan keuntungan. Ya. Kita belum IPO, Mr. Yuniski ya juga belum IPO, sama persis, nggak ada bedanya. Ya. Cuman bedanya di jumlah aja, Mr. Yuniski banyak ya, 30% kan saham global kan, ya. Banyak, Mr. Yuniski punyanya. Ya. Ya gitu. Jadi ya, jika teman-teman kepengen lihat roadmap perusahaan 10 tahun ke depan kemana, nih, lihat kemarin GTI Development. Ya, sudah saya bantu kaji juga, ya. Itu sebenarnya banyak sih kalau dikaji satu persatu itu dari prospek pasarnya berapa itu kan. Saya cuma ambil yang apa itu namanya penting-penting aja yang bisa disederhanakan bahasanya biar teman-teman ini mudah menerima ya, mudah menerima, mudah menyerap informasinya. Wah, intinya sepertilah gitu kan. Karena kalau terlalu mendetail itu semuanya bahasa-bahasa ekonomi teman-teman ya. Takutnya nanti malah kebingungan ya. Seperti itu.
Oke, ada lagi, teman-teman? Terima kasih Pak Jova. Luar biasa, Pak Windu, Jos, ya. Jadi teman-teman, ya, bagi teman-teman yang ibaratnya ada di Facebook, ya, berteman dengan berbagai mitra golongan luar-luar gitu kan, nggak semua yang mereka sharingkan itu benar. Ya. Jadi jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diambil. Ya. Kalau ibaratnya kalau ibaratnya kita kepengen berita murni asli itu ya di website khusus, di webinar semacam ini, ya itu saya upayakan memang benar-benar dari sumbernya secara langsung. Saya nggak lebih-lebihin, nggak kurang-kurangin. Kalau jelek ya saya kasih jelek, kalau bagus ya saya kasih bagus, kalau rata-rata ya saya kasih rata-rata. Ya, saya nggak ada kepentingan di sini. Ya, saya hanya membantu teman-teman semuanya. Dan itu pun gratis. Saya juga nggak minta teman-teman disumbang ya. Ya, sorry itu ya. Jadi jangan mau dikacaukan sama info-info dari luar yang orang nggak ngerti atau apa-apa, ya kan? Ya, mereka juga manusia juga, kita juga nggak kenal mereka, kita bikin ini, ya ujung-ujungnya mereka juga promo bisnis lain juga, macam-macam lah. Jadi ya perlu dipahami, apa itu namanya, dukungan proyek semacam ini nih, ya, ibaratnya memiliki resiko yang tinggi, teman-teman. Kalau kita nggak benar-benar use Sky Transport ini kerjasamanya tahap awalnya itu nggak benar-benar dengan government, ya, company to government, ya, perusahaan bekerja sama dengan pemerintah, itu saya sendiri nggak berani, teman-teman. Karena saya dulu ibaratnya infrastruktur, lihat UST ini infrastruktur, yaitu kerjasama pertama, ya kan? A1-nya itu adalah company to government, ya. Saya berani karena memang tingkat pertanggungjawabannya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi. Kalau tingkat pertanggungjawabannya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi, stakeholdernya pasti orang-orang tinggi, teman-teman. Kalau kita kerjasama dengan orang-orang yang tinggi, bersama dengan orang-orang tinggi, meskipun kita apa pendek lah ibaratnya ya. Kita pendek nih, kita ikut-ikutan tinggi, teman-teman. Ya, itu ya. Ya, itulah bahasanya seperti itu. Dividen untuk mitra IPO untuk perusahaan dan pemerintah, biar tidak salah ngerti. Selamat malam, mau konfirmasi dividen untuk mitra IPO untuk perusahaan dan pemerintah. Ya, benar. Ya, seperti itu. Dividen itu untuk mitra ya. IPO untuk perusahaan. IPO itu untuk perusahaan saja, nggak pemerintah. Pemerintah nggak kebagian, Bu. Ya. Pemerintah itu kebagiannya proyek-proyek komersil, ya, saya luruskan ya. Pemerintah itu kebagian keuntungannya proyek-proyek komersil yang diimplementasikan di negaranya. Ya. Jadi misalnya Just ini di Indonesia kan udah ada 24 proyek ya, sudah portofolio proyek kemarin kan. Ya, itu nanti bertambah-tambah gitu kan. Misalnya ada ratusan proyek di Indonesia nih. Nah, semakin banyak proyek yang dibangun di Indonesia ya pemerintah cuan, gitu. Pemerintah cuan karena ada pajak, ada macam-macam di situ yang aliran dananya masuk ke pemerintah, gitu. Dan sebagian juga masuk ke investor yang bangun proyek ini karena kita nggak pakai APBN, APBD ya. Ya. Kalau IPO itu murni semuanya ke UST, perusahaan induk, teman-teman. Murni itu punya kita. Dana hasil IPO nanti itu murni punya kita. Tapi cuman nggak dibagikan ke kita, ya nggak dibagikan ke kita. Itu untuk pengembangan perusahaan secara besar-besaran. Tapi ada kabar gembiranya, teman-teman jika membaca lagi development GTI tahun 2025 dan tahun 2035, jika membaca lagi ya, jika membaca lagi diteliti aja di situ ada bahasanya di situ ya. Saya lupa halaman berapa. Pada saat perusahaan IPO, ya, perusahaan induk memastikan ya bahwa dividen yang dibagikan itu pasti minimal di atas 40% dari biaya operasional yang 30% dibagikan ke kita. Memastikan. Artinya apa? Artinya udah ada gajian nih. Setiap tahun ada flat nih. Loh Pak, kok bisa? Perusahaan kok bisa memastikan seperti itu? Kalau besar ya otomatis makin besar. Intinya minimal segitu, teman-teman. Jika keuntungan laba bersih keuntungan minimal
di atas 40%, 30% dikasihkan ke kita. Itu bisa memastikan seperti itu. Loh kok bisa, Pak? Bisa. Karena ada laba ditahan. Laba ditahannya berupa apa? Modal yang diperoleh dari IPO. Ya. Jadi pikir-pikir dulu nanti pada saat listing mau jual berapa, pikir-pikir lah ya. Kalau saya pengen pensiun gini ya, hidup dari dividen udah lebih-lebih nanti ya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya materi pada malam hari ini. Semoga tercerahkan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menghadiri pada malam hari ini. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Sekali lagi saya apa itu namanya? Disclaimer lagi ya. Acara pada malam hari ini adalah acara yang murni edukasi dan sharing ya. Pembicara atau saya tidak bermaksud ya untuk menawarkan, mengajak ya kan, mempromosikan ya emiten dari perusahaan-perusahaan tertentu, ya, khususnya perusahaan yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Intinya segala manfaat atau informasi ini diambil sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Oke, teman-teman, saya hanya membantu untuk memberikan edukasi secara gratis agar teman-teman biasa makin tercerahkan, semakin bahagia, ya, semakin semangat, ya kan, dan semoga semakin sehat juga, dilancarkan rezekinya juga melimpah ruah. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Elisa. With you, Sky, save the planet.